kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allah semangat ya. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang cinta kepada Allah dan Rasul. Ada yang sudah tahu cinta kepada Allah dan Rasul? Belum. Baik, Ibu akan menjelaskan ya apa sih yang dimaksud dengan cinta. Ada yang sudah tahu? Belum. Cinta adalah rasa sayang, empati, keinginan untuk memiliki dan dimiliki yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lubuk hati manusia. Rasa cinta adalah anugerah Allah tiada terhingga, baik cinta kepada lawan jenis, cinta kepada orang tua, dan lain sebagainya. Fitrah manusia adalah mencintai dan dicintai. Manusia akan merasa nikmat ketika mencintai kekasihnya, orang tuanya, orang di sekitarnya, dan sesamanya. Namun rasa cinta itu sesungguhnya tidak akan pernah terjadi kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah dan Rasul adalah seperti kita menjauhi segala larangannya dan juga melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasul. Selanjutnya yaitu cara mencintai Allah dan Rasul. Sebelumnya ada yang sudah tahu bagaimana sih cara kita untuk mencintai Allah dan Rasul? Silakan Pak. Cara kita mencintai Allah itu dengan beribadah kepadanya, seperti sholat lima waktu dan mengerjakan sholat sunnah lainnya, kemudian mengerjakan puasa sunnah, sedekah dan yang lain-lainnya, Bu. Oke, baik. Jawabannya sangat bagus. Ada yang ingin menambahkan lagi jawaban dari Nova? Saya, Bu. Ya, silakan Amin. Kalau menurut saya cara mencintai Allah itu melalui perantara kita mengingat asma-asmanya, Bu, seperti Al-Malik, Al-Qudus, Ar-Rahman dan sebagainya. Oke, baik. Kasih aplaus dulu untuk Nova dan Amin. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi ya bagaimana sih cara kita untuk mencintai Allah dan Rasul. Jawaban dari Nova dan Amin itu sudah sangat bagus ya. Cara mencintai Allah dan Rasul yang pertama itu kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah. Dan Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 17 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi juga Maha Penyayang. Cara selanjutnya yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 dan 10 Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beramal kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Cara selanjutnya yaitu mengingat akan kematian. Jadi ketika kita hidup di dunia, kita juga harus mengingat tentang kematian di akhirat. Jadi hidup kita di dunia ini tidak sia-sia. Kemudian selalu berdoa. Nabi Muhammad SAW selalu meminta agar dianugerahi cintanya dalam setiap doanya. Di dalam hadis riwayat Abu Naim dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, anugerahkanlah aku cinta kepadamu, cinta kepada orang yang mencintaimu, dan cinta kepada sesuatu yang mendekatkanku kepada cintamu. Jadikanlah cintaku kepadamu
karena ketika kita mendapatkan suatu ujian pasti kita akan merasa berat. Jadi di situ kita harus bersabar dalam menghadapinya. Selanjutnya yaitu kita melaksanakan puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib ya. Yang terakhir yaitu kita melaksanakan sholat dan perbanyak zikir. Setelah kita mengetahui cara-caranya, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja sih makna ketika kita sudah mencintai Allah dan Rasul. Ada yang sudah tahu bagaimana sih makna kita tentang mencintai Allah dan Rasul tersendiri? Ada Bu? Coba jelaskan dari Murni. Cara mencintai Rasul itu dengan bersolawat. Oke, baik. Jadi ketika kita sudah mencintai Allah dan Rasul, yang pertama itu kita akan meyakini bahwa Allah adalah zat yang terpuji dari segala sisi. Kemudian seseorang meyakini bahwa Allah berbuat baik, memberikan nikmat dan memberikan kemurahan kepada hambanya. Yang ketiga, seseorang meyakini bahwa kebaikan Allah terhadap hambanya itu lebih besar daripada amal hambanya. Kemudian yang keempat itu seseorang meyakini bahwa Allah memiliki sedikit tuntutan dan beban untuk hambanya. Yang kelima, seseorang dalam banyak waktunya harus takut dan khawatir atas keberpalingannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, seseorang memandang bahwa ia pada seluruh keadaan dan cita-citanya berhajat kepada Allah, yaitu dengan melakukan zikir, sholat, dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu seseorang berupaya sekuat tenaga untuk menjaga ibadah wajib dan mendekatkan diri melalui ibadah sunnah. Yang kesembilan, seseorang akan berbahagia ketika mendengar orang lain itu memuji Allah dan memuji Rasulullah SAW. Yang terakhir yaitu ketika mendengarkan orang lain berzikir, maka hati kita akan terasa lebih tenang. Baik, setelah Ibu menjelaskan materi tentang cinta kepada Allah dan Rasul, di sini Ibu akan meminta kalian untuk mendiskusikan tentang bagaimana sih cara kita meningkatkan cinta kita kepada Allah dan Rasul itu sendiri. Di sini kelompoknya mau Ibu bagi atau kalian sendiri yang mau membaginya? Sendiri Bu. Oke, baik, perwakilan masing-masing kelompok nanti silakan maju ke depan, ambil kertas kosong di meja Ibu ya. Untuk tugasnya yaitu jadi ini tugas untuk masing-masing kelompok, yaitu mencari cara untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW. Jadi untuk diskusinya Ibu kasih waktu sekitar 15 menit, cukup? Cukup. Baik, silakan dilanjutkan untuk diskusinya. Jadi ini apa caranya kayak apa meningkatkannya, kayak nanti kan penjelasannya. Nah, ini pertama mencintai Allah, apa menjalankan amanahnya, melakukan apa yang diwajibkan, tidak menjauhi menjaga. Baik, waktu untuk diskusi sudah selesai dan ketua kelompoknya silakan untuk maju ke depan mempresentasikan yang telah Ibu minta untuk didiskusikan tadi ya. Yang kelompok 1 silakan.
Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok pertama ya. Bagaimana cara untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul? Nah, kalau menurut kelompok kami, cara kita untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah dan juga Rasul itu yang pertama ialah dengan memperbanyak mengingat Allah itu dengan cara melalui berzikir, seperti ketika diberikan suatu kebahagiaan atau ke bentuk rezeki, kita mengucapnya dengan lafaz alhamdulillah, dan ketika ditimpa musibah kita mengucap lafaz astagfirullah atau innalillahi. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, menjalankan segala kewajiban dan juga menjauhi larangan, seperti kewajiban untuk sholat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan sebagainya. Mungkin itu saja dari kelompok pertama. Oke, baik, jawabannya cukup bagus ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok pertama. Selanjutnya kelompok kedua, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bagaimana cara meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul. Yang pertama itu selalu mengingat Allah dengan berzikir dan beramal soleh, lalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, selalu mengingat akan kematian. Yang keempat, tidak selalu mengejar dunia, tetapi berlomba-lomba mengejar akhirat, lalu meneladani sikap dan perilaku Rasul. Yang terakhir, menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tentang kesimpulan materi kita hari ini, yaitu mencintai Allah dan juga Rasul. Jadi kesimpulannya yaitu ketika kita mencintai Rasul dan kita mencintai Allah itu tidak hanya sekedar dari ucapan kita saja, melainkan harus diwujudkan dengan kita melaksanakan segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus menjauhi segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja tentang materi kita, cinta kepada Allah dan Rasul. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya. Baik, silakan kepada Nova. Untuk minggu depan kita ada tugas nggak ya, Bu? Oh iya, untuk minggu depan kita ada tugas ya. Nanti ketua kelas silakan menghadap Ibu ke kantor untuk mengambil tugasnya. Baik Bu, ya. Terima kasih, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Jika cukup, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita habis belajar berdiri kayak